Wih rempuk, FBR hidup kurang ajar, dihajar Jabodetabek kita rebut. Rinci gitu, mana sih gitu? Karena tadi sangat luas dan semua orang menciptakan hasil cipta karya yang kasar, dia pengen punyanya maju duluan. Padahal kan pasti ada keterbatasan dari sebuah kerja dalam mengatur dan mengelola, apalagi dari anggaran. Di Pak Ketua pasti ada apa itu namanya koridor yang harus dipenuhi untuk mengelola tentang perda. Jadi dari saya itu saja. Mau nyanyi biasa di Venus. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera. Dulu poin aja mungkin ya, kelamaan takutnya. Saya sangat apresiasi dari anggota Dewan tentunya, dan Pak Riko tadi sudah memaparkan secara gamblang tentang budaya Bekasi. Saya lahir tahun 66, berarti usia saya udah lebih 55 lah ya. Dari beberapa bupati yang ada, dari zaman Abu Patah, Abdul Manan dan sebagainya ya, sampai akhirnya Ahmad Julfai. Hanya satu mungkin kepemerintahan transisi dari bupati ke wali kota, yaitu Pak Ahmad Julfai, yang menggunakan lukut bahasa Betawi. Kemarin udah gak ada lagi tuh, ya Pak Mukhtar, terus Pak Pepen juga. Budaya Betawi itu bener-bener bahasa Betawinya udah dihilangin. Dulu Pak Ahmad Julfai itu luar biasa. Mau gue diomongin apa, gue mau orang Bekasi, dia pakai bahasa Bekasi gua, kan begitu tuh ya. Ya, nah itu saya rindu kadang-kadang. Benar tadi, bisa saja suatu masa Betawi akan hilang bahasanya, bahasa Bekasi lah, ya. Nah, kalau bicara tadi Bang Haji Sadar menyampaikan antara Jawa Barat sama apa, kalau kita baca historis ke belakang bahwa Kresidenan dulu Bekasi adalah Jatinegara, ya, sampai ke Cikarang tuh, ya, makanya ada bambu runcing di daerah Tambun tuh, ya. Nah, almarhum Kiai Munur Ali tahun 1950 itu dia minta pemekaran wilayah, ya, menjadi Kabupaten Kota Bekasi. Nah, beliau yang akhirnya bahasa kita bahasa Bekasi tapi tinggal di Jawa Barat. Padahal aslinya orang Bekasi itu ya Jakarta. Makanya ada jalan Bekasi itu Cakung, Klender itu jalan Bekasi kan. Ya artinya kita sebetulnya orang DKI. Hanya saja kita dimekarin menjadi orang Bekasi. Nah, sudah menjadi satu kewajiban atau keharusan kita tinggal di Bekasi, ya bahasa Bekasi jangan dihilangin, ya kan seperti itu. Ini saya hari ini luar biasa ya. Jadi saya berharap ke depan dari citra makanan lah. Saya sering kunjungan, walaupun saya bukan orang pejabat nih ya, saya sering kunjungan kerja ke beberapa provinsi di Kalimantan, di Sulawesi, Sumatera, bahkan di Pulau Jawa lah. Ya, dari Semarang sampai Jember, Pasuruan. Setiap saya pulang pasti saya bawa oleh-oleh. Masakan daerah masing-masing. Ya, makanan daerah masing-masing. Untuk apa? Kenal sama keluarga saya. Nih gue pulang dari Bandung, ini lo ada tape Bandung, kan gitu ya. Ini gue pulang dari Semarang, ada tuh malon Semarang. Ya kan, ada bandeng, presto dan sebagainya. Nah, di Bekasi, ya, berapa banyak orang datang di kampung kita dari beberapa suku, ya, yang ada bawa ormas doang ke kampung kita ya. Ketika mereka pulang ke kampungnya, apa yang mereka kenalkan dari Bekasi? Kagak. Nah, tadi disinggung tuh dodol, ya, dodol Bekasi. Nah, selama ini apa yang kita lihat dodol Bekasi? Pernah nggak pemerintahan Kota Bekasi peduli dengan masakan daerahnya sendiri? Banyak loh makan Bekasi, ada wadi, ada geplak, ongol-ongol itu termasuk bagian dari makanan Bekasi. Itu dihilangkan, kita kalah ya dengan makan-makan yang modern, yang serba instan. Belum tentu kehalalannya kita jamin, ya. Tapi makanan Bekasi udah jelas itu makanan yang tradisional. Nah, ini seharusnya pemerintah lebih peka menyikapi persoalan ini, gitu loh. Lucu banget, 20 tahun loh Bekasi beralih dari kabupaten, baru hari ini dibahas masalah budaya. Ngapain aja kemarin-kemarin? Ya, kayak, betul kan ya? Ngapain aja? Wali kotanya orang Bekasi asli loh. Betul. Ya. Ini mah mau unek-unek. Ya. Lah, wali kotanya orang Bekasi, kali orang mana-mana kali. Misalnya nih, kayak Pak Diko nanti jadi wali kota, misalnya wajar orang mana-mana. Orang Gorontalo, wali kota orang Bekasi. Kok hari gini belum baru dibahas? Baru mau dibuat undang-undang, mau dibuatin perda. Ngapain aja? Apa tuh orang Bekasi habis? Persentase orang Bekasi kita tahu.
sehingga 27%, sisanya orang mana-mana. Dan terus mau di mana kehidupan orang Bekasi? Kearifan lokalnya di mana juga kan? Nah, makanya dengan perda ini saya mendesak pada Pak Dewan yang terhormat agar segera dibuat perda ini. Ya, paling tidak makanan-makanan khas daerah lah. Biar anak-anak cucu kita ngerti lidahnya dengan masakan Betawi. Ya, ini mah McD, ya KFC. Nah, orang Betawi usaha apa coba? Nah, ya kan ya. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Ormas Kota Bekasi berharap banyak nih pada pemerintah maupun pada anggota dewan untuk lebih intens bekerjanya, bukan hanya teori retorika yang tadi bilang Mari Sadar, gitu loh. Ya ujung-ujungnya sih saya aja. Nggak perlu anggaran, pemerintah udah ada kok anggarannya. Ngapain kita bahas anggaran di sini? Kita yang penting segera diketok palu. Peraturan daerah masalah budaya dan seni harus segera. Mungkin itu saja. Bila topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.